Di mana Nyonya dan Nona? Pagi-pagi sudah keluar, melihatku pulang semalam juga tidak menyapa. Benar-benar tidak terdidik. Tuan, percuma kamu bekerja dengan keras demi keluarga ini. Nyonya Yeging dan Nona Yuan Xiang sama sekali tidak mengerti jerih payahmu. Aku merasa tidak layak untukmu. Selain itu, pagi ini aku diam-diam melihat Nyonya Yeging menaruh perjanjian pranikah itu di kamar Nona Yuan Xiang. Jadi apakah kita harus... Apa benar begitu? Wanita tua itu berjaga-jaga dariku seperti pencuri. Jadinya aku tidak menemukan perjanjian itu setelah dicari berkali-kali. Bibi Li, kamu bekerja dengan bagus kali ini. Aku tidak berani melihat jelas posisi tepatnya, tapi ada di dalam kamar putrinya. Ibu, sudah lihat jelas ini yang dilakukan oleh Bibi Li setelah mengikuti kita selama belasan tahun. Jika bukan karena kita menanganinya dengan tepat, takutnya surat perjanjian yang sebenarnya itu sudah dirobek oleh Yun Yiming. Pengacara Wu, Yun Yiming beberapa bulan ini diam-diam mengalihkan dan memakai semua kekayaan keluarga Ye secara tak terkendali. Dan aku sudah membenahi laporan pengeluarannya, jadi bisa dinilai dan diperiksa lembaga manapun. Jangan khawatir Nona Yun, bukti ini ditambah perjanjian pranikah yang ditandatangani waktu itu, tidak peduli percayaan dengan cara apapun. Semua bisa membuat Yun Yiming keluar tanpa membawa harta sepersen pun. Xiang, terima kasih. Akhirnya aku bisa terlepas. Ibu, sisanya serahkan pada pengacara Wu untuk mengurusnya. Aku akan bawa ibu ke rumah kakek untuk melegakan hati. Putriku, ibu sungguh tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Jika bukan kamu, mungkin aku akan terjerat terus dengan Yun Yiming. Entah kapan baru akan berakhir. Ibu, di kehidupan sebelumnya, kamu meninggal dalam kecelakaan mobil yang dirancang oleh Zhang Xiongye. Yun Yiming tidak menanyakan apapun, malah pergi bersenang-senang dengan pasangan ibu dan anak itu. Jika aku tidak melihat reputasi Yun Yiming dan Zhang Xiongye hancur di kehidupan ini, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan melepaskan orang yang pernah menyakitiku. Oh ya, Xinxiang, bukankah ini hari Senin? Kamu harus kembali masuk kelas. Aku belum sempat memberitahu hal ini pada ibu. Aku telah mengajukan cuti sekolah selama 2 minggu. Selama itu, aku bersiap untuk mengambil ahli Shengda yang kita lepas pada Yun Yiming. Aku akan menjelaskan lebih rinci lagi setelah bertemu kakek nanti. Hahaha, kerja bagus. Tak disangka Xiang begitu cakap hingga mampu membuat Yun Yiming keluar dari rumah tanpa membawa harta apapun. Yeging, kamu harus baik-baik berterima kasih pada putri kesayanganmu. Ayah benar, aku terlalu lemah selama bertahun-tahun. Xiang pasti juga menderita hal yang sama denganku. Halo Bibi. Ternyata Mao Shue benar-benar sudah dewasa ya. Bibi tidak melihatmu saat kembali waktu itu. Bibi masih muda seperti dulu, nyaris tidak ada yang berubah. Ibu, jujur saja, selama ini aku minta kakak sepupu Ye mengajari aku memahami berbagai kondisi Shengda. Setelah Yun Yiming keluar tanpa membawa harta, aku akan mengambil ahli perusahaan itu secara resmi. Tapi, kamu masih mahasiswa. Jika perusahaan sepenuhnya dikelola olehmu, ibu takut kamu sulit meyakinkan semua orang. Jika diserahkan pada Xiang, aku rasa dia akan melakukannya dengan baik. Ayah? Jangan lihat usia yang masih muda, dia mampu memberikan solusi yang lebih baik dalam kasus. Inilah bakat yang diperlukan oleh Shenda kita. Iya. Sudahlah, kamu temani saja aku. Mau Shue dan Xiang mau membicarakan masalah pekerjaan. Kita pergi dulu. Xiang, sebenarnya apa yang dikatakan Bibi benar juga. Kamu masih mahasiswa. Pengalaman untuk mengelola perusahaan masih belum cukup. Masih perlu orang yang sangat memahami Shengda untuk membantumu dari samping. Mau seh? Kamu sudah datang. Xiang, aku perkenalkan ini anak angkat kakek, namanya Ye Xuanwei. Ye Xuanwei, bukankah dia pembisnis berbakat yang terkenal di kehidupan yang lalu? Kakak sepupu sampai bisa mengundangnya. Xiao Wen sangat populer di cabang perusahaan Shengda dan kemampuan kerjanya sangat bagus. Kakek dan aku memutuskan dia yang akan membantumu kelak. Halo, aku akan memanggilmu kakak sepupu juga ya. Sungguh terima kasih, kamu tidak keberatan dengan usiaku yang muda dan bersedia membantuku.
Aku mengenalmu dari kakek, tapi perusahaan bukanlah permainan anak-anak. Berbagai jenis orang yang tak terhitung ada di dalamnya. Besok kita resmi berpartisipasi dalam rapat direksi Shengda. Apa kamu percaya diri? Harap kakak sepupu tunggu dan lihat saja. Tuan, informasi yang Tuan inginkan sudah ada. Bantu aku lakukan satu hal. Hei, apa kalian melihatnya? Gadis kecil itu adalah komisaris baru Shengda, Yun Xiang. Pria tampan di sampingnya, bukankah dia tangan kanan kebanggaan komisaris sebelumnya, grup Ye Xuanwen. Kelak di perusahaan kamu akan dipanggil Presdir-Yun. Kamu sudah menganalisis data yang kuberikan kemarin? Jangan khawatir, sudah aku pelajari. Halo semuanya, maaf sudah membuat para direksi menunggu. Aku adalah Yun Xiang, komisaris baru Shengda. Pertama kali bertemu, harap senior memberi banyak petunjuk padaku. Dia sungguh berani datang. Sudah tidak pagi lagi. Lihat siapa yang masih belum datang. Jika tidak ada keadaan khusus, rapat kita sudah dimulai. Pak Li, apa yang terjadi dengan Pak Yun sebenarnya? Ini bercanda bukan? Perusahaan sebesar ini diserahkan pada seorang gadis untuk mengurusnya. Tunggu Nona Yun. Shengda adalah hasil kerja keras Persis Yun bersama kami selama belasan tahun. Kini membiarkan kamu yang gadis kecil jadi komisaris lelucon apa ini? Mengenai kekhawatiran Direktur Chang, aku tentu bisa mengerti. Tapi ada satu hal kalau aku tidak salah ingat. Sepertinya kamu belum memberikan laporan pendanaan proyek perusahaan bulan sebelumnya ke kantor pusat. Apakah aku benar? Itu karena selama ini Presdir-Yun yang selalu menyerahkan urusan semacam itu pada Direktur Li untuk ditangani. Nona Yun, aku tidak peduli dengan urusan keluarga ayahmu, tapi perusahaan ini didirikan dari hasil kerja keras kami. Posisi komisaris bukanlah bisa diwarisi begitu saja, kan? Oh, jadi maksud Direktur Li ingin... Bagaimanapun, aku juga memegang 80% saham perusahaan. Mengingat komisaris Yun lama, aku bersedia lelah sedikit. Duduk di posisi komisaris sebagai perwakilan dan membantu Nona Yun. Atau jual saja sahammu padaku, bawa uangnya dan sekolah dengan baik. Setelah itu baru kembali dan belum terlambat untuk mengelola perusahaan. Selera Direktur Li tidak buruk. Orang yang tidak tahu akan mengira usaha grup Yun bermarga Li. Fusihan? Dia bagaimana bisa muncul di sini? Tuan ketiga Fu, kenapa Tuan datang? Oh Tuhan, Fusihan datang. Nona Yun, kenapa masih berdiri? Masih tidak menuangkan teh pada Tuan ketiga Fu? Bagaimana aku bisa tidak tahu kalau seorang direktur kecil dapat menyuruh komisaris Shengda menuangkan teh untukku? Direktur Li, kamu semakin menarik. Cuhe, Itu perjanjian saham Fang Guo. Kenapa ada di tangan Fusihan? Kalau begitu, Fang Guo juga tidak datang hari ini. Mungkinkah... Presdir Fu, dari mana kamu dapat dokumen itu? Mendapatkan begitu banyak saham dalam waktu sesingkat ini, cara kerja Fusihan jauh menakutkan dari yang kubayangkan. hal ini terjadi mendadak, belum sempat menjelaskannya pada Presdir Yun. Mulai hari ini, saham Direktur Fang Guo sepenuhnya telah diserahkan padaku. 20% ditambah 30% yang dimiliki Presdir Yun, tepat setengahnya dari seluruh saham Shengda. Direktur Li, kelak aku juga salah satu anggota Dewan Direksi. Kamu jangan mengecewakan aku. Iya, Tuan ketiga Direktur Li cuma bercanda. Kami percaya Shengda akan semakin baik di bawah kepemimpinan Presdir Yun dan Tuan ketiga Fu. Hahaha. Inikah Fusihan? Itu tadi belum sempat bertanya padamu. Kamu sungguh ingin bergabung dalam Shengda? Jika aku bilang hanya ingin dekat denganmu, apa kamu akan terharu? Dia ini makin lama makin keterlaluan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.